tahap yang seharusnya anak ini rajin-rajinnya belajar. Ketika dipaksakan, ya nanti kelas-kelas 4, 5, dan kelas 6 mungkin dia harus ujian persiapkan masa SMP. Waduh, dia sudah sangat bosan dan udah nggak pengen belajar, nggak pengen buka buku, nggak pengen. Itu saya kayaknya di masa itu. Masa dulu ya. Halo kamu muda, ketemu lagi di Wika Podcast. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Ya kalau kata anak kekinian ya, bukan kaleng-kaleng namanya. Ya gimana nggak kaleng-kaleng Wika muda, bintang tamu kita. Ini kalau cantik udah nggak usah ditanya lah, diborong semuanya ya. Oh ya perempuan. Beliau juga seorang dokter. Dan Wika muda, beliau juga pernah dinobatkan sebagai salah satu di antara 20 wanita tervokal tahun 2022 se-Indonesia, dan bersanding juga dengan Puan Maharani dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Siapa lagi kalau bukan Ibu Bupati Mojokerto, Dr. Ivina Fahmawati, MSI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Waduh, cantik sekali Ibu. Jangan sampai ganteng. Oh iya kan bahaya itu. Mikir Pak. Iya. Dan Wika muda, selain itu kita juga kedatangan tamu. Ini ada Ibu Ida dan juga Bapak Ferry. Ini sebagai wali murid punya anak. Ini sekolah di PAUD ya atau di TK memasuki SD. Iya. Nah, Betul. apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Bapak baik juga Pak. Alhamdulillah sehat baik. Anaknya kemana ini Bapak Ibu? Di rumah. Ada tinggal. Oh iya. Dan udah kali ini kita akan ngobrolin tentang gerakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, seperti apa sih itu sebenarnya gerakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan? Langsung aja kita tanya ke Ibu Bupati Mojokerto. Gimana Bu? Itu maksudnya Bu? Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Iya. Kalau ini orang-orang tua ini juga pada bingung gitu kan ya. Ada yang setuju dan juga yang nggak setuju lah gitu. Mau dijelaskan Bu? Oke. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara transisi PAUD SD yang menyenangkan, harusnya semuanya setuju. Karena ini ada sesuatu yang menyenangkan buat anak. Gitu. Jadi ini merupakan bagian dari program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek terkait dengan Merdeka Belajar. Nah, salah satunya adalah gimana ya caranya anak-anak kita itu senang belajar. Maka supaya anak-anak itu senang belajar lamanya, tidak hanya dalam jangka pendek, maka start awal mereka mengenal apa itu belajar itu seperti apa, itu harus menyenangkan. Tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya itu traumatik atau yang membuat dia itu merasa punya pengalaman negatif. Seperti itu. Nah, ini yang kita butuhkan. Karena sebetulnya proses belajar itu kan seumur hidup. Gitu. Nah, pengalaman ya ketika kemudian anak-anak ini di awal-awal dia mengenal proses belajar, itu sesuatu hal yang bagi mereka tidak menyenangkan, maka kemudian nanti pada usia tertentu di saat mereka harus masih belajar, itu mereka sudah mengalami suatu kebosanan, sudah mengalami suatu hal yang istilahnya nggak pengen belajar, nggak seneng, pokoknya nggak mau belajar gitulah. Ini berat nanti buat kita, karena kan tidak hanya pada masa anak-anak loh kita ini masih terus belajar, tapi selamanya kita ini terus belajar. Apalagi dalam situasi seperti ini, semua terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Gitu kan. Nah, itu kan butuh proses belajar. Karena adaptasi itu butuh proses belajar. Jadi kembali lagi intinya bahwa transisi PAUD SD yang menyenangkan ini adalah upaya kita bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Tentu para orang tua itu kita harapkan dukungannya penuh gitu, karena kita semua pasti pengen dong anak-anak kita ini suka belajar. Betul Bu. Apa sih Bu sebenarnya yang melatar belakangi gerakan ini Bu? Apakah ada masalah dari kurikulum sebelumnya atau seperti apa? Bukan terhadap masalah kurikulumnya sebetulnya ya, tapi memang fakta
kondisinya anak-anak kita itu masih butuh apa ya istilahnya diperbaiki dalam kesukaannya dalam belajar. Dan kemudian memang situasi memang harus membuat kita harus melakukan gerakan ini itu karena semuanya harus belajar dengan situasi perubahan instruksi besar-besaran saat ini. Itu belajar menjadi poin penting dalam hidup kita. Itu. Jadi intinya poinnya adalah ya caranya semua anak kita itu suka belajar. Seperti itu. Jadi ini bukan masalah kurikulumnya, bukan masalah ininya, tapi kita menyikapi perubahan yang terjadi, bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kita harus segera menyiapkan itu. Seperti itu. Terus kenapa ini menjadi concern yang penting ya transisi PAUD ke SD? Kalau misalnya kita bisa banding-bandingkan lah, misalnya dari SD ke SMP, kenapa ini nggak menjadi pembahasan gitu? Dari PAUD ke SD menjadi penting. Karena awalnya di PAUD SD. Fondasi ya. Betul, fondasi. Jadi pada saat kita itu dalam proses pendidikan, ya anak-anak itu benar-benar mengenal pendidikan dalam satu kelembagaan. Itu kan di PAUD, gitu. Nah, sehingga pada saat belajar di PAUD sih mereka pasti senang, menyenangkan kan, banyak permainan gitu kan, menyanyi, menari, nggak ada PR, nggak ada tugas-tugas, nggak ada penilaian. Itu sangat menyenangkan, karena mereka tidak harus mencapai satu target. Nggak ada beban buat mereka, nggak ada beban. Nah, ketika kemudian mereka masuk ke SD, nah ini kan terjadi satu perubahan. Bagaimana gurunya mengajar, gitu kan, kemudian dengan jadwal-jadwal pelajaran, kemudian tentu fakta yang kita hadapi saat ini tuh proses bermainnya berkurang, menyanyi menarinya berkurang, gitu kan. Nah ini yang kemudian perubahan yang apa ya istilahnya drastis lah ya bagi anak-anak. Ini perlu kita sesuaikan supaya betul-betul bahwa mereka itu nanti apa ya istilahnya tidak kehilangan kebahagiaannya dengan metode belajar di PAUD. Nah makanya kemudian ada transisi, sehingga poin di transisi ini sebetulnya adalah kalau kita bicara transisi PAUD SD yang menyenangkan itu poinnya adalah di SD. Jadi kelas 1, kelas 2 itu guru-gurunya harus masih bisa mengajar selayaknya guru TK, guru PAUD mengajar. Masih ada fun gitu ya Bu? Fun, betul. Mereka bermain gitu kan. Jadi tidak ada apa ya istilahnya itu bayangan-bayangan ketakutan ya ketika kemudian anak-anak yang mau masuk SD mungkin dia punya kakak gitu kan. Nah kakak kok sudah ada PR gitu kan, nanti masuk SD itu takutnya nanti aku nggak bisa main lagi, nggak bisa menyanyi menari lagi gitu ya, nggak bisa bersenang-senang lagi. Kakak ini ngerjain PR, harus ini, itu dan segala macam. Nah ini harus dihapus gitu. Dengan guru-gurunya ini sebetulnya tetap mereka mengajar untuk kurikulum kelas 1, kelas 2. Cuman dengan cara yang menyenangkan, dengan permainan. Jadi memang benar-benar gurunya memang harus bisa menyelami dunia anak. Tidak lagi hanya ini ada kurikulum harus diselesaikan gitu ya dengan indikator-indikator. Capaian-capaian sudah ditentukan, tidak cukup itu saja, tetapi bagaimana kemudian mereka itu bisa melampaui ini semuanya dengan situasi yang menyenangkan. Jadi poinnya di situ. Maka ketika kemudian belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, maka kemudian nanti seterusnya anak-anak ini akan bisa senang dengan belajar, menikmati belajar. Tidak lagi belajar ini sebagai sesuatu yang apa ya disuruh, diperintah, diwajibkan, ada ancaman hukuman kalau nggak belajar gitu, apalagi dengan bayang-bayang ketakutan kok nek dinilai kak ini dan segala macam. Nah nanti nggak diparingi ini, nanti nggak boleh ini dan itu segala macam. Nah hal-hal seperti itu tuh sekarang harus mulai untuk tidak kita lakukan. Suka kalau kayak ibu ini Wika muda, pertanyaan sedikit, jawabnya banyak. Oke, kalau begitu saya jawabnya sedikit-sedikit aja. Kita lemas dulu. Jadi saya berbiasa dulu ke Mbak Ida nih. Ya. Bu Ida sekarang anaknya kelas berapa ya? TKB. Jadi tahun depan sudah mau masuk SD. Ya. TKB ini udah masuk transisi kemarin diajari atau
kurikulum yang merdeka atau masuk sih. Iya. Jadi transisi PAUD SD itu mulai PAUD sampai SD kelas 2. Oke. Dapat Talestun juga kan? Iya. Di TK-nya kebetulan TK anak saya itu sudah diajarin ini Bu, sudah diajari membaca. Tapi saya lihat juga memang sepertinya kalau saya pernah baca artikel nih Bu, pendidikan di PAUD sama TK itu kan harusnya pendidikan yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu bermain, menyanyi seperti yang tadi Ibu jelaskan. Tapi pada kenyataannya sekarang sudah mulai diajarin membaca, diajarin menulis. Jadi kalau menurut pengalaman saya, anak saya itu kalau diajarin terus seperti kayak boring gitu, jadinya bosen. Dia nggak mau kayak dipaksa, kamu harus begini nggak mau. Jadi dia belajarnya itu cuman, aku sudah belajar tadi di sekolah. Kalau mau di rumah mau diulangi lagi, ya pasti cuman kayak tadi malam kebetulan dapat perintah di WA grup TK. Kalau untuk mengambil gambar, anak-anak itu belajar membaca, gitu. Jadi tadi malam itu otomatis saya kan harus mencukupi permintaan gurunya nih Bu. Jadi ayo bukunya. Tadi ini ya cuma dibaca yang atas saja. A. Sudah Bunda, kan tadi sudah belajar. Ya. Oke. Saya agak dilema. Waduh, lah ini nanti kalau dipaksa kayak gini kan dianya jadi malah nggak termotivasi belajar, malah kayak itu tadi. Ini beneran? Iya beneran. Itu termasuk PM nggak sih? Tadi malam itu beneran saya lihat di grup sekolah itu kan pasti ada. Jadi ada guru itu tolong dikan atau didokumentasikan proses anak-anak belajar. Kan? Nah, terus saya setelah membaca itu, saya habis setelah ngaji itu saya kan kebetulan dari ngaji juga. Jadi ada belajar membaca gitu. Kak bukunya itu ada A, B, A gitu. Iya. Jadi dia cuma berhenti di atas doang gitu Bu. Jadi A, B, A, apa? Sudah berarti keluarnya sudah Bunda, saya kan sudah belajar di sekolah. Nah ini kan tandanya kan? Jadi loh. Terus saya paksa gurumu minta itu tadi harus belajar, terus Bunda itu kasih video nanti dikirim. Nek kamu nggak belajar nanti kan nggak baik, saya bilang gitu kan Bu. Kan teman-temanmu mau belajar semua, tak liatin di grup itu loh teman-temanmu belajar. Nah kan saya sudah belajar tadi Bunda, aku sekarang belajar lagi, capek itu. Bener sih capek. Ya wes ya sudah, terus benar dibaca nanti ya enggak, ya udah saya baca A, B, A apa sudah. Nah capek. Iya nggak usah dimasakan. Makanya ya udah sudah tak ambil gambar satu itu sudah. Nggak masalah. Iya, terus saya jadi pikir Bu, kalau ini dalam proses TK itu dipaksakan harus bisa membaca, harus bisa menulis. Kan nanti anaknya jadi pressure kan Bu. Betul. Jadi kan nggak fun kan. Iya. Takutnya dia malah, waduh saya kok dibeginiin. Ini salah satu contoh ya. Ini benar. Termasuk nggak sejalan dengan target pemerintah termasuk mengenai transisi. Iya, karena begini. Jadi kebetulan Kabupaten Mojokerto ini kita di gelombang terakhir karena dalam melaksanakan program ini transisi PAUD SD menyenangkan ini kementerian itu berjalan secara bertahap. Ini ada gelombang begitu ya. Kabupaten Mojokerto ini kedapatan gelombang yang terakhir. Nah, kalau kita menyimak dari cerita Bu Ida tadi, gitu kan ya, ini kita mendapati bahwa ini ada tugas sendiri sekolah, DPR kan ya, dan proses belajarnya, membacanya itu kayak kalau yang seera saya, baca banget, normal. Ya. Kalau seera saya dulu, saya ngajarin A, B, A, B itu kelas 1 SD. Saya TK sama sekali. TK sama sekali itu enggak, sampai saya itu hafal buku bahasa Indonesia, tokoh-tokohnya itu siapa, ada Budi, ada Iwan, itu semua tokoh-tokohnya itu sama semua kan bukunya se-Indonesia. Kita hafal benar dan kita belajar itu di kelas 1 SD. Nah, berarti proses belajar seperti ini itu sebenarnya tidak cocok, tidak untuk diterapkan di PAUD. Jadi prinsipnya begini, kita sudah melihat, kita dari apa yang diceritakan oleh Bida tadi, anaknya ini menolak untuk belajar. Ya, itu penolakan.
nggak mau. Ya, kalau sudah ada penolakan berarti dia nggak seneng, nggak mau, udah itu sesuatu yang tidak menyenangkan buat dia. Makanya dia nggak mau melakukannya lagi. Sudah cukup di sekolah saja kali, nggak usah diulang lagi di rumah. Kenapa? Oh, dia nggak nyaman, dia nggak happy. Iya Bu. Gitu loh. Ini PR kita. Intinya di sini. Gimana sih mereka itu belajar itu happy, belajar itu seneng. Mereka melakukan tanpa disuruh, tanpa dipantau, tanpa orang tua harus menyerahkan bukti, video dan segala macam. Nah ini fakta. Ini ada contoh yang bagus. Ini loh masalah yang kita hadapi sekarang. Baru tadi malam itu. Nah itu, oke. Jadi begini, sebetulnya dalam transisi PAUD SD yang menyenangkan ini bahwa di sisi PAUD sendiri, bahwa PAUD itu tidak punya kewajiban untuk menyiapkan anak ini ketika membaca kan hitungannya itu kan SD itu harus bisa baca, bisa tulis, bisa hitung gitu kan. Enggak ada kewajiban di sini. Nah, yang saya anak-anak kita ini berbeda. Dari strategi metode dia belajar pun dia berbeda. Ada anak yang visual, ada anak yang auditory, ada anak yang kinestetik, ada yang campuran, gak sama. Bahkan jadi kecepatan dia untuk proses belajar itu ada anak yang cepat respon, easy, ada anak yang butuh waktu, slow to warm, dan ada anak yang susah, butuh waktu yang lebih banyak, lebih lama untuk belajar, anak difficult. Nah ini kita harus memahami itu, bahwa anak kita itu berbeda-beda. Nah makanya gitu ya, pemerintah tidak melarang belajar, baca, tulis, hitung untuk PAUD. Tidak ada larangan. Hanya tidak boleh ada paksaan. Dan dengan harus menyenangkan. Nah, ini mungkin harus dikupas lagi, Bu. Cara yang menyenangkan itu sebenarnya seperti apa sih? Dengan bermain. Nah, ini kan tidak bermain, ini membaca menu loh. Iya. Ya betul. Oke. Jadi dengan bermain itu seperti apa? Misalkan, ayo permainan motorik. Anak itu meloncat dari satu kotak ke kotak lain. Kasih aja kotak itu gambar abjad. Sambil dia meloncat sambil A, B, C. Jadi dia mengenal dulu huruf itu. Jadi tab, boleh pakai nyanyi boleh. Tapi kalau ada kinestetik, ada visual, ada auditory, itu kan lengkap semuanya. Gitu. Jadi nggak benar-benar terus baca. Itu harus berlanjut sampai ke SD kelas 1. Nah, dan 2. Jadi kalau sebetulnya di PAUD ini sudah dipersiapkan. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan membaca dan menulis, itu anak itu harus paham dulu loh. Banyak anak kita itu yang karena dia ada sih, bukan banyak juga ada kasusnya, itu bisa baca tulis, tapi dia nggak paham. Harusnya paham dulu. Sekedar bisa gitu ya. Iya, cuman bisa kan apa? Kan dia menghafal. Iya, betul. Dia menghafal huruf dan kemudian dia menghafal bunyi, tapi dia tidak tahu makna. Ini bahaya. Karena sebetulnya kita belajar bahasa. Ya, ini kan bagian dari membaca menulis itu kan. Komunikasi itu adalah intinya di pemahaman. Ini yang akan menyulitkan nanti. Karena buat apa dia bisa baca tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca gitu loh. Nah itu pemahaman sebetulnya di PAUD ini kita itu lebih pemahaman pada kata-kata, merangkai kata, memaknai kata-kata seperti itu sambil dia mengenal huruf. Jadi belum sampai. Nah nanti itu tugas guru SD. Jadi membaca, menulis dan berhitung itu tugas guru SD. Ketika dia tuh sudah senang, sudah mengenal huruf-huruf, gampang nanti di SD-nya ini tinggal merangkaikan dengan cara yang menyenangkan. Jadi sebetulnya prinsipnya di PAUD itu adalah praliterasi. Jadi menyiapkan menuju ke literasinya. Kapan literasinya? SD. Nah, seringkali saya ini kalau berhadapan dengan para guru PAUD ya. Jadi pemerintah ini kan sudah mengeluarkan aturan ya. Ketika masuk SD itu nggak boleh ada tes kalis tuh. Nggak boleh. Itu kan. Jadi nggak boleh ada tes baca nggak ada. Dan kita pantau itu. Tidak boleh. Dan saya pun juga sudah mengeluarkan perkada terkait dengan hal itu, terkait dengan proses penerimaan murid baru di tingkat SD. Tidak boleh ada persyaratan bisa baca tulis itu. Dan itu dipantau. Untuk negeri atau swasta?
Oh, dua-duanya? Seharusnya, dua-duanya. Jadi dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan, kemudian Ristek itu juga ada semacam apa ya, kerjasama begitu ya dengan, kan kita itu kan ada yang di bawah kementerian, ke bawah ini di bawah Dinas Pendidikan, ada yang di bawah kantor Kementerian Agama, yang di atas itu di Kementerian Agama, kan begitu. Sebetulnya ini harusnya sama-sama semua dilaksanakan seperti itu. Nah, ini otomatis yang kita perkadakan ini adalah untuk yang di bawah Dinas Pendidikan, karena otomatis yang di bawah Kementerian Agama yang di Kabupaten Mojokerto ini ada di kantor Kementerian Agama itu kan vertikal. Seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi lagi yang muda, bukan nggak boleh kalistung ya, tapi boleh kalistung. Mas Menteri waktu itu juga bilang, bukan nggak boleh kalistung tapi dengan cara yang menyenangkan. Masuk kata Ibu Bupati tadi dengan mungkin bermain. Oke. Kalau ke Pak Ferry dulu, Pak Ferry sebagai orang tua juga menanggapi. Ya mudah-mudahan Pak Ferry sudah dipaham ini. Ibu, saya pengen tanya, misalnya kalau dari sisi sosialnya si anak ini lebih penting yang mana sih Bu, soal empatinya dia, sosialnya dia dengan lingkungan sekitar dibandingkan dengan dia mendapatkan edukasi bermain, belajar sambil bermain gitu. Karena kebanyakan dari keponakan-keponakan saya juga itu dia ketika dikasih nggak bisa bilang terima kasih gitu. Jadi semacam kayak kurang gitu. Betul, Bu? Itu bagian dari 6 pondasi. Jadi proses transisi PAUD SD yang menyenangkan ini adalah kita benar-benar menguatkan. Ada 6 pondasi kemampuan anak yang memang harus dikuatkan di masa PAUD plus 2 tahun di sekolah dasar ini. Gitu. Itu bagian. Jadi yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti, ini nomor 1. Nilai agama, budi pekerti itu harus dikuatkan sama masa PAUD dan SD di transisi sampai kelas 2 SD. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi. Gitu ya. Jadi bagaimana dia berteman dengan guru-gurunya, dengan orang-orang lain. Ini menyampaikan keinginan, merespon. Nah, itu seperti apa? Keterampilan bahasa, komunikasi dalam hal hubungannya dengan interaksi. Ini penting sekali dan ini harus dikuatkan di masa transisi ini. Kemudian yang ketiga itu kematangan emosi. Bagaimana dia bisa mengenali emosinya dan kemudian bisa apa ya istilahnya itu menempatkan emosi sesuai dengan situasinya, sesuai dengan tempatnya, dan itu butuh pengendalian. Nah, kematangan emosi ini harus dikuatkan supaya nanti ke depan ini nanti tidak ada masalah gitu. Ya, jadi itu yang ketiga dari 6 kemampuan dasar anak yang memang harus dikuatkan, ini jadi pondasinya dia untuk hidup ke depannya. Begitu ya. Kemudian kematangan kognitif. Nah, ini yang praliterasi tadi. Jadi di awal itu dia mengenal. Jadi mengenal dulu, mengenal huruf, mengenal angka, dengan proses bermain. Jadi saya bilang kan pakai kotak-kotak jalan gitu kan, loncat-loncat. Ada yang pakai itu memutar. Jadi nanti memutar. Ada yang mencocokkan. Jadi nanti ada misalkan ada lingkaran-lingkaran, ada ininya. Nanti sambil dia lari, ini dicocokkan. Ini mana yang seperti ini, di mana sambil bilang ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C gitu kan. Itu kan menyenangkan kenapa? Karena kan dia balapan sama temennya sambil lari, sambil naruh, gitu kan asik tuh. Edukasi masuk. Ya kayak anak saya juga lebih seneng kayak seperti itu, Bu. Karena memang masanya begitu sih. Iya. Salah. Iya. Masanya begitu ya. Suruh membaca itu sudah nggak mau. Oke. Berikutnya adalah kematangan motorik. Motorik untuk perawat diri sendiri, untuk mandiri. Jadi termasuk ketika dia belajar, dia harus menyiapkan dia punya apa. Dia harus pensilnya disiapkan, penghapusnya disiapkan. Termasuk juga bagaimana ketika kemudian mereka selesai, mereka juga harus merawatnya. Dan bagaimana mereka menjaga barang-barangnya juga. Itu termasuk bagaimana mereka menjaga kelengkapannya ke sekolah. Jadi apa yang kamu butuhkan, kamu harus prepare sendiri, kemandirian. Nah, ini motorik. Nah, termasuk juga ketika dia nggak punya penghapus, kamu pinjam gimana caranya kamu pinjam. Kamu punya tanggung jawab apa? Kalau kamu pinjam penghapus, kamu harus mengembalikan kepada temanmu, misalkan gitu. Itu dikuatkan. Termasuk di situ. Penghapus jadi ingat teman saya dulu nih. Waktu pinjam nggak balik, dulu sekarang. Terus yang kelima. Nah, ini sudah 5 loh tadi. 6 berarti. 6 kan
agama mengerti, ya kemampuan sosial dan bahasa, ya pemahaman tadi. Nah termasuk sosial ini termasuknya tadi loh, mengucapkan terima kasih, tolong, maaf, ini sosial kan, interaksi ya dengan yang lain. Kematangan emosi, aku lagi sedih, aku marah, termasuk juga kematangan emosi ini bagaimana dia bersabar, ngantri. Nah kamu ngantri, urutan, nggak boleh nyerobot, segala macam. Nah itu kematangan emosi ya. Terus kemudian kognitif, mengenal tadi, praliterasi, itu kan. Kemudian perawatan diri, kemandirian. Nah udah 5 ya. Dan terakhir adalah bagaimana kita membuat anak-anak ini senang belajar. Jadi poinnya, jadi 6 itu tadi yang harus dikuatkan. Jadi ini guru PAUD, guru SD, PAUD itu pendidikan anak usia dini. Jadi TK, RA, BA, ke bawah lagi playgroup, bawah lagi SPS, itu semuanya masuk dalam PAUD gitu ya. Nah SD ini semuanya harus paham ini, karena ini tugas dari PAUD dan SD sampai kelas 2 itu tadi untuk menguatkan ini. Namanya menguatkan itu kalau di awal-awal mungkin ngajarin ya dari awal itu mengenalkan, ngajarin. Nah kalau sudah di SD itu dikuatkan lagi, dikuatkan ini. Jangan sampai kemudian nanti ya kalau memang belum bisa ya harus ngajarin gurunya gitu ya. Tapi kalau yang sudah, karena sudah lewat PAUD, maka guru SD-nya harus menguatkan. Guru SD juga harus tahu 6 pondasi dasar anak, kemampuan anak ini apa. Udah gini, udah interaksi bagus, emosinya bagus, nilai agamanya bagus, kognitifnya bagus, kemandiriannya bagus, senang belajar pula. Nah itu loh targetnya itu. Tapi Bu, bagian orang tua nih ya, ketika anaknya semakin kecil sudah bisa calistung, ini menjadi kebanggaan tersendiri loh. Nah ini yang menjadi tantangan nih. Bahkan ada tuh sekolah-sekolah yang sudah kecil-kecil masih sudah bisa calistung, ini menjadi target banyak disukai orang tua nih. Dan makin mahal. Makanya itu. Ini yang menjadi tantangan kita, karena ketika kita sampaikan kepada guru-guru PAUD, ya mereka sampaikan, kami senang kalau kami tidak harus mengajarkan calistung seperti guru-guru SD mengajari muridnya. Kami senang. Tapi orang tua menuntut kami. Orang tua akan menilai kami ini tidak bisa menjadi guru buat anak-anaknya ketika kami tidak bisa membuat anak mereka baca di situ. Maka kita sudah lewat lembaga pendidikan, kita sudah keluarkan aturan. Kita melakukan monitoring, kita melakukan pemantauan. Nah makanya melalui podcast ini, nah ini kan kita harus sampaikan nih pada orang tua. Itu loh, bagaimana kemudian kita, orang tua, guru ini mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Bagaimana kita bersama-sama punya kewajiban untuk menguatkan 6 kemampuan dasar anak. Dan nanti ke depannya mereka ini bisa berkembang dengan lebih baik. Seperti itu. Jadi balik lagi ke kata jenengan tadi, anak-anak bisa baca, nggak ngerti maknanya, gitu ya. Jangan sampai itu. Makanya kan gini, kita paham bahwa anak itu juga merupakan satu prestis ya, bukan orang tua. Jadi kan semakin anaknya pintar, ada kebanggaan buat orang tua, ada nilai sosial yang tinggi, bisa dibanggakan oleh orang tua ketika anaknya itu seperti itu. Nah hanya nyun sewu, sekarang ini kan memang harus bareng sih, memang pendidikan yang dilaksanakan oleh orang tua dengan yang dilaksanakan oleh sekolah, guru-guru dengan parenting. Nah seringkali saat ini itu orang tua itu lupa untuk berpikir level anaknya. Jadi kita itu kalau menghadapi anak-anak itu kita harus berpikir level dengan mereka. Jangan memaksa mereka itu untuk berpikir seperti kita. Jangan. Yang fatal lagi, orang tua itu lupa terhadap hal itu dan kemudian mempersepsikan bahwa apa yang dipikirkan anak itu seperti yang dipikirkan orang tua. Padahal enggak. Gitu loh. Ya, coba Winda tadi kan bilang ya, nanti temanmu belajar, nanti temanmu beda amat, dia nggak mikir gitu. Iya. Oh, biarin aja teman belajar, aku nggak suka gitu kan? Iya. Jadi kalau semakin dia dipaksa, itu semakin dia nggak mau. Tapi kalau saya amati sendiri nih Bu, kalau dia pengen belajar gitu, biasanya ambil bukunya sendiri, coret-coret, gambar-gambar, terus belajar nulis huruf, meskipun berlepotan, tapi ya itu maunya sendiri, tanpa saya suruh. Tapi kalau saya, ayo belajar, ya apalagi itu tadi, paling cuma 5 menit Bu, sudah selesai. Tadi kan sudah belajar di sekolah, seperti itu pasti Bu. Nah, terus saya jadi angen-angen. Kalau gini kan nanti dia
nggak mau belajar di rumah, kan Bu. Ini loh yang kemudian mendasari anak-anak yang memang apa ya, jadi kita nggak terus semuanya kita salahkan ke anaknya gitu. Iya. Nggak mau belajar, ini dan segala macamnya ya kan. Satu, bahwa anak tidak sama satu dengan yang lain meskipun mereka level umurnya sama. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali kita memaksa mereka berpikir selevel kita. Nah itu kita harus menyadari bahwa mereka itu level berpikirnya masih ya selevel mereka anak-anak itu gitu loh. Gitu. Nah, makanya kita yang menyelesaikan, jangan mereka kita paksa menyelesaikan, kita yang berusaha memahami anak. Sebenarnya siapa aja Bu yang harus berperan untuk mensukseskan gerakan ini? Semua. Dinas Pendidikan? Ya, jadi dari pemerintah dulu. Ini ada Dinas Pendidikan. Ya, karena kan tadi ada fungsi kita menyampaikan advokasi, kita menyampaikan program. Ini program kita, program pemerintah begitu kan. Nah, kemudian dalam bagaimana kita men-trigger, memulai untuk pelaksanaannya, menyusun program sampai tingkat bawah, kemudian kita memonitor dan segala macam, termasuk juga peraturan-peraturan yang kita keluarkan pemerintah. Nah, kemudian pihak para pengajar sendiri harus benar-benar memahami bahwa ini tidak hanya sekedar peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa ini adalah untuk kepentingan anak-anak. Bagaimana kemudian mereka melakukan itu, kembali lagi semuanya adalah untuk kepentingan anak. Nah, kemudian orang tua sendiri juga harus bisa memahami bahwa ini loh, itu sudah kesampingkan ya keinginan untuk kebanggaannya terhadap anak gitu ya. Kadang-kadang anak juga terbebani loh dengan tuntutan kebanggaan orang tua itu gitu loh. Kadang-kadang betul ya, memang yang saya anak tidak sama dengan satu yang lain. Bahkan ketika kita berbicara terkait dengan kelebihan ya, bakat mereka pun tidak sama gitu loh. Nah, orang tua nih harus paham juga bahwa anakku ini apa ya yang positif, yang potensi dari dia, ada kekuatan dari dia yang bisa dikembangkan, yang bisa membuat dia menonjol. Ini yang harus ini, jangan memaksakan temenmu bisa ini, kamu harus bisa ini. Jangan, nggak boleh membandingkan ya. Nggak boleh membandingkan, nggak boleh. Dan nyuwun sewu, ikan akan berenang kalau dia di dalam air. Kalau kita paksakan ikan untuk terbang, nah ini jadi ikan Indosiar. Makanya itu. Nah, jadi begitu. Makanya ya kalau anaknya ini memang bakatnya itu di musik, dia nyanyi, oke, support. Itu ya, Mbak. Iya. Jangan kemudian anaknya itu bakatnya di seni, tapi dia dipaksakan untuk misalkan di teknik, misalkan seperti itu. Kasihan. Gitu. Jadi maka kita harus lihat minat bakatnya itu apa, dari kecil sudah kelihatan kok dia. Seperti itu. Jangan memaksa anak untuk di bidang yang melibatkan kinestetiknya padahal dia kinestetiknya buruk, misalkan kayak gitu. Jangan. Nah, ini guru-guru pun sekarang ini di Merdeka Belajar ada guru-guru penggerak ya. Mereka itu sudah masuk itu di awal nih kelas 1, 2 ini termasuk pemetaan anak-anak ini istilahnya tipikal belajarnya itu yang kayak apa gitu. Ini harus ini. Jadi misalkan mengerjakan gitu ya tugas. Ini anak-anak itu dikasih tugas sesuai dengan. Jadi anak yang auditori dia tugas paparan, cerita. Anak yang kinestetik dia yang ngerjakan. Jadi paparannya nanti itu ada tempel-tempelan seperti itu, dia kerjaan, dia kinestetik. Nah, anak yang visual dia yang desain. Jadi dia paham, inti pembelajarannya paham. Tapi ketika dia dalam proses belajar itu semuanya partisipasinya sesuai dengan kemampuannya. Ini keren. Jadi guru kelas sudah tahu tipe anaknya itu misalkan, makanya kan memang dalam rombel itu ada batas maksimal supaya guru ini benar-benar bisa mengenal satu semuanya terkait dengan murid-muridnya. Jadi harus kenal benar, karena dalam proses belajar itu kita nggak bisa sama ratakan, kita harus sesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Oke, Bu, saya pengen tanya nih, Bu, apa sih dampaknya Bu ketika Merdeka Belajar ini nggak dilakukan? Maksudnya mereka tetap di post dengan ayo bisa membaca. Ya, bisa membaca. Apa Bu dampaknya? Kemarin pada saat kami dikumpulkan ya, ada dari Dinas Perlindungan Perempuan Anak Provinsi Jawa Timur mendatangkan Bu Mega, seorang ahli pendidikan anak gitu ya.
beliau menyampaikan bahwa penelitian itu menunjukkan bahwa ada tahap yang seharusnya anak ini rajin-rajinnya belajar. Ketika dipaksakan, ya nanti kelas 4, 5, dan kelas 6 mungkin dia harus ujian persiapkan masa SMP. Waduh, dia sudah sangat bosan dan udah nggak pengen belajar, nggak pengen buka buku, nggak pengen. Itu saya kayaknya di masa itu. Masa dulu ya? Karena saya yang nomor 1 kan kelas 5. Ya. Itu minta ampun saya kalau kakak belajar. Oh nanti aja. Iya Bu, beneran. Ya dulu kebetulan TK-nya itu di TK yang sistemnya full day itu Bu. Jadi kalau TK yang full day itu kan kebanyakan memang kalistungnya kan kuat. Iya. Mungkin itu juga saya awal sudah salah. Maksudnya salah mungkin anak belum siap untuk menerima itu. Saya masukkan di situ. Ya mungkin nuruti gengsi orang tua kayaknya ini loh yang kita bahas tadi Bu. Seperti itu. Itu mungkin yang kita bahas. Jujur saya sekarang merasakan ini Bu. Jadi sekarang kan kakak itu kan sudah kelas 5 nih Bu. Saya kalau nyuruh belajar itu harus dengan cara yang lunak, yang ngerayu, yang aduh pokoknya harus giring gitu istilahnya, nggak bisa kamu waduh tambah apa. Jadi nggak bisa, sudah dia dipaksa terus harus dituntut maunya saya, kamu tuh harus begini, nggak bisa Bu. Jadi kayaknya saya kena ini saya sendiri deh Bu. Jadi beneran memang dari awal itu harus benar-benar menyenangkan, itu benar Bu. Itu sudah turun kan sekarang? Sudah turun kan ya? Gengsinya tadi. Itu benar harus orang tua itu jangan memandang gengsinya orang tua sendiri, itu memang harus benar gitu Bu. Itu saya alami Bu sekarang Bu. Jadi saya ketemu orang tua ini butuh wawasan. Siap. Transisi ini dalam masa transisi ini apa sih yang harus mereka lakukan? Betul. Gerakan ini. Ini ada awalnya sudah pengennya kalau di full day nanti bisa begini, bisa begini gitu kan Bu. Itu ekspektasi saya. Nomor 1 ini harus diturunkan nih. Yang memang benar dia bisa UTK itu sudah bahasa Inggrisnya bagus Bu. Terus habis itu calistuknya juga oke. Tapi sekarang menginjak sudah di SD sudah mulai menurun ya. Apalagi loh pulang keluarga ya. Iya. Wah, saudara itu pintar banget semuanya. Dia juga sebenarnya ya kan Bu. Tapi ternyata sekarang benar Ibu sudah mulai dia bosannya kelihatan. Jadi begini, kalau jadi nomor 1 memang orang tua harus apa ya istilahnya, bisa memahami kondisi anaknya, udah nggak lagi menurunkan gengsi ya, buang semua gengsi. Iya betul, buang semua gengsi begitu ya, buang semua gengsi. Nah, terutama kalau tadi ya kata kalau ketemu sama saudara-saudara ini udah bisa ini rasa bilang ini, jangan fokus pada yang dia belum bisa, sebutkan apa dia bisa. Iya. Anak saya bisa main sepak bola, anakku bisa pelawatan, anakku bisa menari apa gitu, anakku bisa melukis ini dengan ini. Nah itu fokuskan sehingga anak pun tidak down. Oh ternyata saya masih punya kemampuan kok. Saya bisa melakukan sesuatu yang itu membuat orang tua saya bangga. Gitu, tetap kebanggaan orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat berharga buat anak. Karena terus berlanjut loh Bu. Nanti sampai kuliah, pertanyaan itu terus berlanjut. Nanya kuliah di mana? UGM, UI gitu. Iya. Ini tuh bengsungnya ini gitu. Terus berikutnya ya pemahaman itu tadi harus bersinergi dengan pihak sekolah. 6 pondasi yang harus kita kuatkan itu orang tua juga harus paham dan menguatkan juga di rumah. Seperti itu. Jadi nanti dengan begitu kita fokusnya ke 6 pondasi ini loh, jangan fokus kepada kemampuan Kalisto. Seperti itu. Pondasi ini kuat dulu. Kalau pondasinya kuat, udah nanti seterusnya nanti akan jalan dengan sendirinya. Gitu. Nah ini makanya melalui podcast ini saya berharap tuh orang tua bisa melihat dan bisa juga memahami, apalagi nanti tadi ada contoh-contoh real gitu kan ya. Sehingga kemudian harapannya memang seluruh orang tua ini akan bisa mendukung. Ini saat ditanyakan ya siapa yang terlibat dalam hal ini ya, di antaranya orang tua tuh penting banget ya, orang tua, karena di sini itu yang sangat berperan itu sebetulnya senternya ini adalah orang tua.
Tapi terkadang kalau Pak Heri nih ya Bu ya, kan orang tua sibuk nih, ya. Sibuk. Kalau sudah lama nih Pak. Dalam transisi ini kan orang tua harus mendampingi sukseskan gerakan ini. Tapi kalau orang tua sibuk kayak Pak Ferry ini gimana Bu? Untuk menjarang di rumah misalnya dari pagi sampai malam, ketemu anaknya udah tidur, pagi anaknya udah berangkat lagi. Gimana? Yang pertama, dipercayakan pada lembaga pendidikan. Gitu kan? Kalau lembaga pendidikan memang pada saat itu ya apa istilahnya dengan kondisinya, karena kan boleh diajarkan tapi menyenangkan, tidak ada paksaan. Oke, ya ketika kemudian mungkin si anak ini kebetulan dia tipe yang difficult gitu ya, dan dia belum bisa, maka orang tua tidak boleh memaksakan, tidak boleh menuntut kepada lembaga pendidikan, percayakan kepada lembaga pendidikan. Nah seterusnya mungkin dong kalau orang tua sibuk kan anak ini nggak terus kemudian pulang sekolahnya bareng dengan orang apa istilahnya orang tuanya pulang kerja, kan nggak juga begitu. Nah berarti siapa di rumah itu yang diberikan tugas untuk mendampingi dan mengasuh anak, dia yang akan menggantikan ya fungsi peranan orang tua dalam mensupport. Ya kalau misalkan katakanlah Bu Ida kerja, Pak Ferry kerja gitu kan, ya sudah paham, nggak memaksa, tidak menuntut, tapi di rumah mungkin ada ibunya Bu Ida, mungkin ada ibunya Pak Ferry, nenek-neneknya ini yang di rumah, kemudian dia yang menuntut anaknya. Nah ini kan juga sama saja. Nah maka berarti lingkungan keluarga ini juga harus support orang tua kepada para pengasuh-pengasuh pengganti ketika orang tua ini bekerja. Ini juga harus memberikan pemahaman bagaimana kemudian mensupport proses transisi PAUD SD menyenangkan dengan penguatan 6 pondasi dasar kemampuan. Bu Ivina, saya pengen tanya, boleh nggak sih atau dianjurkan nggak sih Bu, ketika orang tua memberikan award kepada putra-putrinya, ketika dia melalui satu proses misalnya, oke, bisa mencapai target apa itu dianjurkan nggak sih Bu Ivina? Dianjurkan, dan itu tidak harus pada pencapaian ya. Pada perilaku tertentu, perilaku yang positif, silahkan. Orang tua itu harus banyak memuji anak. Satu, ketika kita memuji anak, bahwa anak akan mendapatkan penguatan apa yang dilakukan itu benar. Apa yang dilakukan itu disetujui oleh orang tuanya. Apa yang dilakukan itu membuat orang tuanya senang. Apa yang dia lakukan membuat orang tuanya bangga. Katakanlah sederhana, anak datang sekolah, sepatunya ditaruh di tempatnya. Itu dipuji, udah senang, itu penguatan, dia akan melakukan itu lagi, dia akan senang. Seperti itu, tidak harus ya mencapai sesuatu yang kita targetkan. Nah, kalau kita memberikan reward atas pencapaian, ya mungkin ini perlu sebetulnya kalau mau ini sebagai satu pendorong semangat ya, ini perlu ada kesepakatan dulu, gitu. Dan itu akan lebih lengkap kalau disertai dengan punishment juga. Punishmentnya ini tidak harus sesuatu yang apa ya, hukuman-hukuman yang selama ini kita bayangkan gitu ya. Tapi punishment itu bisa dalam bentuk mengurangi fasilitas yang dia dapatkan. Misalkan biasanya dia katakanlah untuk orang tua yang membatasi penggunaan gadget untuk anaknya gitu kan. Nah kalau tidak bisa mencapai ini, maaf ya nanti dikurangin. Itu kalau biasanya mungkin dapat jatah 1 jam pegang gadget, kita kurangin ya 10 menit. Ini tidak harus menghukum yang sesuatu yang membuat dia menderita, sakit, trauma, sakit fisik, sakit hati, menimbulkan kebencian. Enggak, tapi ada kesepakatan di depan. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oke, kalau kita ngomongin soal punishment nih Bu. Tadi kan kalau di rumah. Kalau di transisi ini adakah punishment juga di PAUD atau di SD? Tetap ada. Ada juga ya? Ada juga, karena kita penguatan kemampuan tadi untuk dia berdisiplin, mengendalikan emosi. Ini kan ada punishment. Punishmentnya sekali lagi, punishment untuk anak-anak itu tidak boleh punishment yang membuat mereka itu merasa direndahkan. Tidak boleh membuat mereka merasa tidak berarti. Tidak boleh membuat mereka merasa sakit hati. Seperti itu. Tak percaya diri ya. Iya betul. Oke, Bu, ini aturan sudah jelas. Monitoringnya seperti apa ini, Bu? Monitoringnya, jadi kita ada Pokja Bunda PAUD, jadi ada tim. Di kabupaten sudah dibentuk tim yang akan melakukan bertanggung jawab pada pelaksanaan transisi PAUD SD menyenangkan. Termasuk mereka monitoring. Jadi timnya ini ada dari Pokja Bunda PAUD, ada dari timnya bidang Digdasnya di Dinas Pendidikan, di tim. Nah ini turun dengan para pengawas. Mereka juga harus tahu
kita turun memonitor dan Yun Sewu di SD sendiri 2 tahun ini mereka harus banyak kegiatan-kegiatan menyenangkan, mereka harus laporan. Kita pantau, tidak hanya sekedar ini. Gitu. Lapor ke orang tua juga. Lapor ke dinas pendidikan lebih tepatnya. Lapor ke dinas pendidikan. Seperti itu. Jadi kemarin mungkin ada yang baca koran, mungkin ada channel-channel informasi itu sekolah-sekolah ini juga mengupload itu mereka melakukan apa gitu ya dalam transisi PAUD SD yang menyenangkan. Bahkan 2 minggu pertama masuk kemarin itu mereka juga harus sudah membuat dulu apa rencana nanti kegiatan yang akan dilakukan. Itu sudah dilihat sama teman-teman, sudah dicek semuanya dan aplikasinya nanti di teknisnya di lapangan seperti apa itu juga dipantau seperti itu. Tentu Nyun Sewu ya pemantauan yang dilakukan ini pasti ada keterbatasannya. Gitu ya, makanya masyarakat juga harus ikut memantau. Apa yang menjadi kendala Bu Ivina kalau boleh tahu? Kendala terkait soal program ini Bu? Kendala terbesar masih ke orang tua sih, tuntutan orang tua untuk anak-anak bisa Kalistung seperti itu. Kalau di SD-nya relatif dari orang tua tidak ada kendala. Mungkin kendalanya hanya pada apa ya istilahnya kita meningkatkan kapasitas guru-guru saja. Karena ini kan program baru ya. Sudah kita BIMTEK sebetulnya, cuman sesuatu yang baru itu kan butuh proses ya dalam berprakteknya nanti kita akan tahu oh ada kurangnya ini kita perbaiki terus seperti itu. Bu, banyak orang tua yang masih belum puas dengan kemampuan anaknya, jadi masih ditambah les sana, masih tambah les sini. Nah itu dia. Untuk anak-anak mau itu dia. SD, boleh nggak sih sebenarnya? Atau malah kasihan lah anaknya. Kayak gimana nih Bu? Ya itu dia, itu termasuk salah satu dari tuntutan tadi. Kalau lesnya itu les model bermain, it's okay. Prinsipnya pokoknya tidak ada paksaan dan menyenangkan. Kayak seperti itu disosialisasikan di sekolah PAUD nggak ya Bu ya? Karena di sekolah itu juga untuk les tambahan tadi. Iya, memang sekolahnya juga mengadakan les tambahan juga gitu. Sebenarnya kalau tidak ada tuntutan dari orang tua, kalau lesnya model membaca A, B, yang itu yang tidak sesuai. Nah, tidak sesuai. Itu sudah menjadi program sekolahnya gitu. Nah, makanya nanti akan menjadi evaluasi buat kita akan monitor karena ini kan masih baru dilaksanakan. Kemarin fokusnya kita pada karena masih baru tahun ini, maka fokus kita itu utamanya adalah pada persyaratan masuk SD. Tidak boleh ada persyaratan bisa kemampuan Kalistung. Nah, makanya ini yang harus benar-benar kemarin kita udah pastikan itu ya, teman-teman udah turun. Kemudian proses transisi di SD-nya, bagaimana mereka membuat kegiatan rencana, program kegiatannya selama 2 minggu, kemudian mereka pelaksananya seperti apa, ini kan teman-teman turun ya kemarin, termasuk ini nanti tetap harus monitor terus karena sampai kelas 2 SD. Nah berikutnya sekarang ini, saatnya ini kita memberikan pengertian kepada orang tua jangan menuntut anaknya yang masih PAUD untuk bisa baca tulis hitung. Bagaimana kita bantuin orang tua kan anaknya ya. So kalau Mbak Ida dulu, kalau Mbak Ida sendiri setuju nggak sih dengan konsep transisi ini? Sangat setuju karena saya pengalaman sekali Bu, saya membandingkan yang saya ungkapkan maksudnya mengamati anak saya yang dari emasnya dulu seperti itu sama adiknya yang seperti itu. Jadi saya berkesimpulan oh berarti memang kalau anak-anak itu benar yang ada di artikel yang pernah saya baca harus belajar yang menyenangkan versinya anak-anak. Soalnya saya sendiri kalau ngajarin anak-anak di rumah misalkan membaca atau mengenali huruf ya sama bermain. Saya belikan mainan yang bongkar pasang huruf. Terus saya belikan gambar-gambar yang ada tulisan-tulisan gitu Bu. Tapi ya itu tadi kalau di sekolah sistemnya seperti itu, saya juga jadi bertanya-tanya kalau sekolah juga nggak dikasihkan sosialisasi seperti itu. Jadi nggak sudah ya, makanya sudah kita sosialisasi. Tapi kembali lagi, ya mereka yang meminta kepada saya selaku Bunda PAUD, Bu tolonglah, karena kami ini melayani gitu ya tuntutan dari para orang tua. Kalau kami tidak melakukan, maka lembaga kami nanti tidak ada yang daftar. Turun, yang daftar berkurang gitu ya. Oke, saya meminta penjenengan untuk ya silahkan tapi dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Kami sambil berproses untuk
bisa menyampaikan informasi dan memahamkan kepada orang tua agar mendukung program ini. Kalau Mbak Ada setuju dan siap ya untuk menyelaraskan gerakan pemerintah ini. Oh, saya sangat setuju sih. Harus setuju nggak sih? Harus setuju. Karena kalau tempatnya dan ini untuk kebahagiaan dan untuk anak kita. Untuk kebaikan. Oke, sebelum masuk nih harapan dulu nih orang tua untuk anaknya apa sih? Juga pendidikan kita apa? Nanti di juga sama itu. Sebenarnya saya setuju dengan Mbak Ida, mulai sekarang kita suksesin kita ya. Iya. Yes. Topiknya bisa apa itu ya? Poinnya itu punya saya alami sendiri, pokoknya bener orang tua itu jangan sekali-sekali memaksa anak. Udah jangan gengsi. Soalnya saya beneran ini pengalaman pribadi Bu, dari Masnya itu jadi sudah sekarang itu harus anak yang ditanyain, kamu maunya apa, sekolah di mana, ya kayak gimana. Kemarin alhamdulillah saya terapkan di anak saya yang besar Bu, yang mau masuk kuliah. Saya tanya, kamu passionnya ke bidang apa? Caranya jauh banget ya. Sudah mau kuliah, jadi ada yang beda, yang stop teknis ya. Bonus ya, jadi kemarin saya terapkan itu setelah saya belajar dari anak saya yang kecil-kecil. Terus saya kemarin waktu dia mau ikutkan SBMPTN itu, saya tanya, kakak kamu passionnya apa? Ternyata dia bilang, Bunda aku sekarang itu suka komunikasi. Jadi saya kayaknya mau ambil ilmu komunikasi. Saya support langsung. Ya sudah, kalau mau passionnya di situ ya sudah. Jadi saya sudah tidak mau lagi lihat yang ke belakang. Karena saya ini sudah ada PR yang anak saya kelas 5 itu sudah mengalami kebosanan. Benar-benar bagaimana membangkitkan dia lagi untuk bisa belajar itu. Jadi ada program pemerintah transisi pembelajaran yang menyertakan ini, saya support banget Bu, alhamdulillah. Semoga nanti saya sebagai orang tua bisa menerapkan juga mengajari anak-anak di rumah ya. Tentu saja untuk semua yang terlibat di program transisi ini, masuk orang tua juga. Baik ya, tentu kita semuanya harus bersinergi. Ini tidak bisa dilaksanakan kalau nggak ada kerja bareng. Saling support, saling monitor, saling mengawasi, saling mengingatkan. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa kita melaksanakan ini adalah demi kepentingan anak. Dan kalau kita berbicara kepentingan anak adalah kepentingan bangsa, negara, masa depan gitu kan. Jadi benar-benar sudah kalau kepentingan anak, benar Mas Arta, turunkan egonya ya. Kembali lagi, ini untuk anak ya, anak yang utama, bukan kita. Kalau anaknya baik, kata ke orang tua, otomatis itu. Cukup Bu. Bika Muda, akhirnya tuntas sudah obrolan kita di siang hari ini, sangat-sangat bermanfaat. Dan semoga kita bisa lagi bertemu di kesempatan lain waktu. Saya Tata Pardita pamit, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum dan bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.